Kristus akan datang. Dan itulah tepatnya yang akan kita pelajari selama seri 13 bagian ini. Amin. Dan selama 13 presentasi ini, kita akan fokus pada peristiwa-peristiwa yang mendahului kedatangan kedua Yesus Kristus. Siapa yang setuju dengan itu? Dan mengapa ini penting? Karena kadang-kadang saya merasa kita sedikit bosan dengan topik kedatangan kedua Yesus Kristus. Benar? Kadang-kadang, lagi. Dan kita ingin memberikan peristiwa itu, peristiwa mulia yang kita semua tunggu-tunggu. Kita harus memberikan konteks yang tepat untuknya. Kita harus mempelajari ini dengan mendalam karena ini bukan hanya tentang peristiwa itu sendiri, tetapi tentang kesiapan kita untuk peristiwa tersebut. Amin. Tentang persiapan untuk acara ini. Dan itulah tepatnya yang akan kita bahas dalam presentasi pertama ini. Dan karena ini akan menjadi seri tentang pesan 3 malaikat, saya pikir mari kita mulai dari awal pesan 3 malaikat. Jadi silakan ambil Alkitab Anda dan mari kita buka Wahyu, kitab terakhir Alkitab Wahyu bab 14. Wahyu bab 14. Disitulah kita akan mempelajari dan fokus selama seri presentasi ini. Siapa yang antusias dengan seri 13 bagian ini? Amin. Ini seperti pertemuan kamp kan? Wahyu bab 14. Dan topik untuk hari ini atau presentasi pertama ini disebut ayunkan sabitmu dan panenlah. Wahyu bab 14. Apakah semua orang ada di sini? Amin. Lihat apa yang dikatakan dalam ayat ke-6. Kemudian saya melihat seorang malaikat terbang di tengah langit membawa apa? Injil yang kekal, kabar baik yang kekal, amin. Atau rencana keselamatan yang kekal. Siapa yang berkata amin? Dikatakan untuk memberitakan kepada mereka yang tinggal di bumi, kepada setiap bangsa, suku, bahasa, dan umat. Benar, pesan 3 malaikat ini adalah pendamping Injil yang kekal yang akan diberitakan kepada setiap manusia di bumi ini sebelum kedatangan Yesus Kristus. Dan ada ada ayat paralel lain untuk ayat yang baru saja kita baca di Wahyu 14:6. Ayat itu terdapat di Matius 24:14. Dan dikatakan bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia sebagai kesaksian bagi semua bangsa. Lalu apa? Dan kemudian akhir akan datang. Jadi ketika Anda bertanya pada diri sendiri apa Injil kerajaan yang akan diberitakan ke seluruh dunia sebelum akhir, jawabannya ada di Wahyu bab 14 ayat 6. Itu adalah Injil yang kekal. Amin. Injil yang kekal, perjanjian yang kekal, kabar baik tentang perjanjian yang telah dibuat Bapa dengan Anak sebelum penciptaan. Ayat nomor 7 berkata dengan suara yang keras, takutlah kepada Allah dan berilah kemuliaan kepadanya, sebab saat penghakimannya telah tiba, dan sembahlah Dia yang menciptakan langit, bumi, laut, dan mata air. Kita akan melihat bahwa pesan malaikat pertama ini adalah pesan kebangkitan, bukan? Ia memanggil untuk memulihkan prinsip-prinsip yang sayangnya telah dilupakan oleh gereja sejak prinsip-prinsip itu ditetapkan dan dijaga oleh Yesus Kristus di gereja mula-mula dan sejak sebelum zaman. Tetapi ayat 8, dan malaikat lain mengikuti, berkata, malaikat kedua, Babel telah jatuh kota besar itu, karena ia telah membuat banyak bangsa, semua bangsa, minum dari anggur kemarahan percabulannya. Jadi ada pertempuran antara dua Injil ini, Injil yang kekal dan Injil Babel. Bukan. Namun, tentu saja, nubuat mengatakan bahwa dia akan jatuh karena dia tidak ingin memberitakan dan memberikan Injil yang kekal beserta pesan malaikat pertama yang menyertainya, tetapi dia ingin memberikan anggurnya sendiri. Dan apa yang akan terjadi pada mereka yang memilih untuk tidak mendengarkan Injil yang kekal dalam pesan malaikat pertama dan memilih untuk terus minum anggur Babel? Ayat nomor 9, kemudian malaikat ketiga mengikuti, berkata dengan suara yang keras, jika ada yang menyembah binatang dan patungnya serta menerima tanda di dahinya atau di tangannya, dia sendiri juga akan minum dari anggur murka Allah yang dituangkan dengan kekuatan penuh ke dalam cawan kemurkaannya. Dan dia akan disiksa dengan api dan belerang di hadapan malaikat-malaikat yang kudus dan di hadapan Anak Domba. Dan asap penderitaan mereka naik selamanya dan selamanya. Dan mereka tidak mendapat istirahat siang atau malam yang menyembah binatang dan gambarnya. Dan siapapun yang menerima tanda di namanya. Inilah kesabaran para orang kudus. Inilah mereka yang menaati perintah Allah dan memiliki apa? Iman Yesus Kristus. Amin. Sahabat-sahabatku, ini adalah yang terakhir, yang paling suci. Peringatan paling serius bagi bumi sebelum Allah menghancurkan dan membongkar bumi ini. Ini adalah pesan terakhir yang harus diproklamasikan sebelum Allah mencurahkan murkanya. Di sini dikatakan kekuatan penuh tanpa filter, tanpa ampun. Dan kekuatan penuh murka Allah yang akan turun dijelaskan dalam Wahyu pasal 15 dan 16 ketika dibicarakan tentang 7 tulah wahyu yang akan turun ke bumi dan membatalkan mengurai 6 hari penciptaan. Sekarang, disinilah bagian yang sangat menarik.
Karena apa yang terjadi setelah pesan ini disebarkan dengan kuasa, apa yang terjadi setelah pesan ini disebarkan dengan kuasa hujan akhir dan seruan yang keras. Lihat apa yang dikatakan dalam Wahyu bab 14 ayat 14. Kemudian aku melihat dan tampaklah awan putih. Dan di awan duduk seseorang seperti siapa? Seperti anak manusia yang mengenakan mahkota emas di kepalanya. Dan di tangannya apa? Sebilah sabit tajam, dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci, berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan, tancapkan sabitmu dan panenlah, sebab waktunya telah tiba bagimu untuk memanen. Panen bumi adalah apa yang dimaksud dengan panen bumi, bukan? Jadi dia yang duduk di awan melemparkan sabitnya ke bumi, dan bumi itu apa? Bumi telah dipanen. Jadi ini berbicara kepada kita bahwa peristiwa setelah pemberitaan pengumuman Injil yang kekal ini dengan pesan 3 malaikat akan menjadi panen. Sekarang, tahukah Anda bahwa panen terbesar yang pernah sepenuhnya dipanen dan dikumpulkan didasarkan pada Guinness Book of World Records? Terjadi sebenarnya pada tahun 2020. Hal itu terjadi di Waikanu, Canterbury, Selandia Baru. Seorang pria bernama Eric Watson, dia sebenarnya menghasilkan panen senilai 17 ton. Wow. Ini berasal dari 21 hektar di Selandia Baru. 117 ton, sekitar 38.000 pon gandum dikumpulkan. Itu adalah panen terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Panen terbesar yang pernah ada. Tetapi panen yang paling menakjubkan sebenarnya terjadi pada tahun 2015. Ada seorang wanita bernama Pam Bates yang pada tanggal 31 Juli 2015 menerima kabar menyedihkan tentang suaminya yang menderita kanker stadium akhir. Dan dia memiliki, dan para dokter percaya bahwa dia hanya memiliki 3 bulan lagi untuk hidup. Sekarang ini adalah hal terakhir yang diharapkan oleh keluarga. Mereka memiliki anak-anak yang indah, cucu-cucu yang indah. Dan yang jelas, suaminya adalah seorang petani. Nama suaminya adalah Carl Bates. Dia adalah seorang petani. Dan begitu hal ini terjadi, tebak apa yang akan terjadi selanjutnya? Panen akan segera datang. Dan yang terjadi adalah mereka berkata, siapa yang akan mengumpulkan panen? Siapa yang akan mengumpulkan hasil panen? Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, pada tanggal 25 September 2015, lebih dari 40 petani dari sekitar kota itu, dari sekitar daerah itu, keluar dan mereka membantu saudaranya yang membutuhkan. Amin. Dan itu dikenal sebagai panen yang paling luar biasa. 450 hektar, 10 traktor, 2 gerobak biji-bijian, 40 petani, 16 truk trailer, dan mereka membutuhkan 10 jam untuk menyelesaikan bantuan tersebut. Siapa yang mengucapkan amin untuk itu? Dan dari pertunjukan kasih sayang yang luar biasa ini, perhatian seluruh dunia tertuju? Bukan. Salah satu dari mereka akan turun. Dan mereka berkata, kita perlu membantunya. Dan dari sini, sebenarnya baru-baru ini muncul buku ini. The Amazed, The Most Amazing Harvest. Pria di balik cerita ini. Ini adalah cerita, tentu saja, tentang Pam dan Carl dan situasi yang terjadi. Ini adalah cerita yang indah, keluarga Kristen yang indah. Dan saya yakin filmnya juga akan segera dirilis. Tetapi Alkitab berbicara tentang panen yang paling mulia dan melimpah yang pernah terjadi. Amin. Itu akan berlalu. Ini akan terlihat pucat dibandingkan dengan apa yang akan terjadi di akhir. Jadi mari kita kembali dan pelajari ini. Mari kita bahas ayat demi ayat, mari kita bahas kata demi kata, dan mari kita telusuri lebih dalam apa yang dikatakan di sini dalam Wahyu pasal 14. Apakah semua orang ada di sini? Wahyu pasal 14 ayat 14. Mari kita ke sana. Amin. Lihat apa yang dikatakan. Lalu aku melihat, dan lihatlah apa? Awan putih. Dan di awan seseorang yang duduk. Siapa? Seperti anak manusia. Jadi apakah kita dapat memastikan bahwa peristiwa yang dibicarakan di sini adalah kedatangan kedua Yesus Kristus? Apakah kita dapat memastikan bahwa pesan 3 malaikat peringatan terakhir Allah kepada bumi yang mempersiapkan bumi untuk akhir zaman, untuk kedatangan kembali Yesus Kristus? Apakah kita dapat memastikan bahwa ini adalah kedatangan kedua? Oh ya, kita dapat dengan mudah. Lihat apa yang dikatakan dalam Wahyu bab 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan siapa yang akan melihatnya? Setiap mata akan melihatnya. Bukankah dikatakan dalam ayat ke-6 bahwa setiap bangsa, suku, bahasa, dan umat akan mendengar Injil yang kekal sebelum akhir? Ya atau tidak? Ya. Dan setiap manusia di bumi akan menjadi saksi peristiwa ini yang akan datang. Lihat apa yang dikatakan dalam matematika, Markus 13:26 dan 27. Kemudian mereka akan melihat anak manusia. Itulah yang tertulis di sini. Datang dalam apa?
Di awan-awan. Jika kalian pergi ke Matius 16:27, dikatakan bahwa awan-awan mewakili apa? Malaikat. Dia datang dengan semua malaikat. Miliar dan miliar dan miliar dan miliar malaikat. Dan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Dikatakan bahwa dia datang dengan kemuliaannya, kemuliaan Bapa dan kemuliaan semua malaikat. Dan kemudian dia akan mengutus malaikatnya dan mengumpulkan seluruh umat pilihannya dari 4 penjuru angin atau 4 penjuru bumi dari bagian terjauh bumi. Dengan kata lain, saudara-saudaraku yang terkasih, bukankah ini peristiwa panen? Ya atau tidak? Ya, sangat jelas. Ini adalah peristiwa panen. Benar, seseorang akan pulang. Amin. Seseorang akan pulang. Berapa banyak di antara kalian yang lelah dengan dunia ini? Ini sudah tua. Tapi kita masih di sini karena masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Amin. Wahyu bab 14. Ia melanjutkan perkataannya. Ia mengatakan bahwa yang berada di awan itu adalah dia. Anak manusia tentu saja merujuk pada Yesus Kristus. Dan dikatakan di kepalanya ada apa? Apa yang emas. Mahkota emas. Benar, Wahyu bab 6 ayat 2. Dan aku melihat, dan lihatlah seekor kuda putih yang duduk di atasnya membawa busur dan apa? Dan sebuah mahkota diberikan kepadanya. Dan ia pergi menaklukkan dan untuk menaklukkan. Benar, mahkota adalah tanda kekuasaan raja. Dan ini berbicara tentang Yesus Kristus datang dengan sebuah mahkota. Itu adalah mahkota yang sangat-sangat istimewa dan menarik. Mari kita baca Wahyu bab 19. Mari kita cepat ke Wahyu bab 19. Lihat apa yang tertulis di sini dalam Wahyu bab 19. Ini adalah ayat paralel terkait kedatangan kedua Yesus Kristus. Ingat saat kalian mempelajari Wahyu, jangan mempelajarinya secara kronologis karena kalian akan kebingungan. Wahyu diwakili atau diuraikan dalam metode yang disebut recapitulation. Benar, ulangi dan perbesar. Ini seperti siklus alamiah. Ini berulang. Dan di sini memberi kita perspektif lain, visi lain, sudut pandang lain tentang kedatangan kedua. Dan dikatakan dalam Wahyu, bab 19 ayat 11. Semua orang di sana? Amin, karena saya tidak di sini, saya pergi sekarang, saya melihat langit terbuka, dan lihatlah seekor kuda putih, dan dia yang duduk di atasnya disebut setia dan benar, dan dengan keadilan ia menghakimi dan berperang, dan matanya seperti api yang menyala, dan di kepalanya terdapat banyak apa? Banyak mahkota, benar banyak mahkota, karena dia adalah Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan, amin. Kalian tidak antusias dengan itu? Saya mengerti. Dan dia memiliki nama yang tertulis yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali dirinya sendiri. Dan dia berpakaian dengan jubah yang dicelupkan dalam apa? Dicelupkan dalam darah. Benar, bukan darah secara harfiah tetapi sebagai simbol. Dari apa? Tentang kerendahan hatinya, pengorbanannya untuk umatnya, dan kasihnya. Benar, hadiah terbesar dan paling indah yang pernah diberikan di seluruh alam semesta adalah hadiah terbesar Yesus Kristus. Bapa memberikan kepada kita yang terbaik yang dia miliki, yaitu anaknya. Dan namanya disebut apa? Firman Allah. Dan pasukan di surga berpakaian linen halus, putih dan bersih. Mengikutinya dengan apa? Di atas kuda putih. Sekarang dari mulutnya keluar pedang tajam. Di Wahyu dikatakan itu adalah pisau tajam apa? Sabit tajam. Benar. Dan dengannya dia harus memukul bangsa-bangsa. Dan tertulis di ayat 16, dan dia mengenakan jubah dan paha dengan nama tertulis apa itu? Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Siapa yang mengucapkan amin untuk itu? Itu adalah kedatangan Yesus Kristus. Tidak ada keraguan. Peristiwa yang dijelaskan di sini dalam Wahyu bab 14 ayat 14 adalah kembalinya Yesus Kristus. Mari kita kembali ke ayat tersebut, ayat nomor 14. Dan di kepalanya ada mahkota emas dan di tangannya apa yang tajam? Sabit. Benar? Sekarang, sabit mungkin sedikit menantang bagi kebanyakan dari kita karena kita tidak hidup, setidaknya kebanyakan dari kita saat ini dalam masyarakat pertanian kan sangat jarang meskipun di sini di California jadi ada beberapa. Tapi begitulah bentuk sabit kan, hanya saja jika kalian belum pernah melihatnya. Ini adalah benar. Petani akan memegang, begitulah cara melakukannya di masa lalu. Cara ini masih dilakukan hingga kini. Biasanya sekarang mereka menggunakan mesin besar dan teknologi untuk pekerjaan semacam ini. Tapi kalian akan memegang gandum dan memotongnya, kan? Sabit sangat menarik. Dalam bahasa Ibrani kata sabit berarti, atau akar kata sikel dalam bahasa Ibrani berarti memisahkan. Saya punya topik saya nanti akan membahas tanda binatang dan saya akan membicarakan dua kelompok, mereka yang memiliki tanda binatang dan mereka yang memiliki cap Allah, dan apa yang akan terjadi pada akhirnya, akan ada pemisahan. Amin. Akan ada pemisahan. Siapa yang melakukan pemisahan di sini?
Itu adalah Allah. Itu adalah Kristus. Amin. Dan kita akan membahasnya saat kita masuk ke topik tanda binatang. Dan jadi, sabit saudara-saudaraku, hanyalah bilah besi melengkung seperti yang kalian lihat di sana. Itu adalah alat pertanian. Dan secara utama, perhatikan saya menggunakan kata secara utama adalah untuk memanen sereal pada waktu panen. Apakah semua orang mengerti? Sekarang ada beberapa sabit terkenal dalam sejarah. Saya pikir saya akan berbagi sedikit dengan Anda kan. Anda punya sabit malaikat maut kan? Anda memiliki sabit yang menjadi simbol bersama Palu Uni Soviet. Uni Republik Soviet kan? Republik Sosialis Soviet USSR. Itu sudah punah meskipun mereka mencoba. Coba mengumpulkan kembali sebagian dari itu. Tapi tahukah Anda bahwa sabit tidak hanya untuk panen. Sabit juga merupakan alat perang. Sabit juga merupakan alat perang, dan jika Anda kembali dan mempelajari sejarah, Anda akan menemukan bahwa orang Jepang, Tiongkok, Afrika Tengah Utara, terutama seni bela diri di Malaysia, Indonesia, dan Filipina, sabit juga digunakan sebagai senjata. Dan tahu apa? Di Wahyu 14 hal yang sama terjadi. Itu digunakan sebagai alat panen, sebagai alat pengumpul. Tapi jika kita kembali ke Wahyu, mari kita lihat sebagai alat perang. Lihatlah dalam Wahyu bab 14 ayat 17 tertulis, lalu seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang ada di surga dan dia juga membawa apa? Sebilah sabit tajam. Berapa banyak? Malaikat lain. Sekarang kita punya 2 kan? Dan seorang malaikat lain keluar dari mezbah. Sekarang kita punya 3. 3 malaikat. 3 malaikat juga memanen di sini dengan sabit. Di Wahyu bab 17, satu di antaranya berbicara, sebenarnya yang memiliki kuasa atas api. Dan dia berseru dengan suara yang keras kepada dia, siapa? Sabit yang tajam berkata, tancapkan sabitmu yang tajam dan kumpulkan buah anggur dari pohon anggur bumi. Karena buah anggurnya sudah matang, apa? Sudah matang sepenuhnya kan? Ini mewakili panen anggur atau panen orang-orang jahat. Bagaimana kita tahu? Mari kita terus membaca. Jadi malaikat itu menancapkan sabitnya ke bumi, memetik anggur bumi dan melemparkannya ke dalam penggilingan anggur yang besar. Apa itu? Tentang murka Allah tertulis di sini. Dan tempat pemerasan anggur diinjak-injak di luar kota, dan darah keluar dari tempat pemerasan anggur hingga ke tulang kuda selama 1.400 hari. Sekarang gambaran di sini bisa sedikit mengerikan terkait peristiwa ini, tapi yang ingin ditampilkan di sini atau yang bahasa yang digunakan di sini dalam Wahyu bab 14 adalah gambaran tentang di medan perang kan, dan mayat-mayat tergeletak di medan perang. Mereka tergeletak sebagai simbol kehancuran total dan lengkap musuh-musuh Allah. Mereka yang telah menandai diri mereka di dalamnya dengan Babel versus mereka yang menentang itu. Yang ingin melayani, hidup dan mengikuti Allah. Ayat-ayat paralel yang sama disebutkan dalam Lukas bab 17 ayat 36 dan 37. 2 orang akan berada di ladang. Yang satu akan diambil dan yang lain akan kiri kan. Dan apa itu? Dan mereka menjawab dan berkata kepadanya, di mana Tuhan? Dan dia berkata kepada mereka, apa? Di manapun tubuh itu berada, disitulah elang-elang akan berada. Apa? Di sana elang-elang akan berkumpul, kan? Dan ada simbol ini, representasi lagi dari hal ini. Bahwa perang ini telah dilakukan tepat sebelum kedatangan Yesus Kristus. Dan kita juga akan membahas hal itu selama presentasi ini. Mari kita lihat Wahyu bab 19 ayat 17. Mari kita lihat ayat paralel lainnya mengenai perang yang akan terjadi dan korban-korban yang akan menimpa mereka yang tidak berpihak. Mereka yang berpihak pada Babel. Apa yang akan terjadi pada mereka? Wahyu bab 19, lihat apa yang dikatakan dalam ayat 17. Ini adalah ayat paralel lain yang saya lihat seorang malaikat berdiri di bawah matahari dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, datanglah dan berkumpullah untuk apa? Untuk perjamuan Allah yang besar. Wahyu 19 berbicara tentang 2 perjamuan Tuhan kan itu akan terjadi di surga. Tapi di sini juga dibicarakan tentang perjamuan besar. Itu akan menjadi apa? Lihat apa yang tertulis di sana. Makan malam Allah yang besar, agar kamu dapat memakan daging raja-raja, daging para panglima, daging orang-orang perkasa, daging kuda, dan mereka yang menungganginya, serta daging semua orang, baik budak maupun merdeka, baik yang kecil maupun yang besar. Lagi, aku tahu gambaran ini bisa sedikit sulit, tapi ini mencoba menggambarkan besarnya kehancuran orang-orang jahat ketika mereka datang, karena masalahnya adalah semua kapten, semua orang yang perkasa di bumi akan mencoba menghancurkan umat Allah pada akhirnya. Dan Allah akan melakukan pekerjaan besar untuk mengakhiri ini karena sepertinya mustahil bahwa umat Allah akan dikalahkan.
Wow. Saya hanya memberikan sedikit teaser malam ini. Saya memberikan Anda sampel gratis ala Costco. Kamu tahu saat kamu pergi ke Costco, Anda senang sekarang karena sampel gratis sudah kembali. Lalu kamu pergi mencicipi sedikit, lalu berkeliling lorong berpikir tidak ada yang melihatmu, lalu kamu kembali, oh biarkan aku mencicipi lagi. Benar, saya tahu. Tahu kenapa? Karena saya juga melakukannya. Mari kita kembali ke kitab Wahyu bab 14. Wahyu pasal 14. Kita baru saja membaca melalui ayat nomor 14. Mari kita baca hingga ayat nomor 15. Semua orang di sana? Dan seorang malaikat lain keluar dari apa? Perhatikan, dari bait suci, dari bait suci, dari bait suci. Benar, di mana peristiwa-peristiwa ini terjadi? Dari mana malaikat-malaikat ini datang? Dari bait suci. Bait suci mana? Tidak mungkin itu adalah bait suci di bumi. Wahyu ditulis sekitar tahun 90 setelah Kristus. Bait suci di bumi dihancurkan pada tahun 70 oleh Romawi. Ini berbicara tentang bait suci di surga. Pelajari Wahyu bab 1. Kristus di antara lampu-lampu kan? Pelajari Wahyu bab 8. Kamu melihat Kristus di depan mezbah dupa. Kamu melihat Wahyu bab 11 ayat 19. Kamu melihat tabut perjanjian, tempat yang paling kudus. Seluruh kitab Wahyu mengarah ke bait suci surgawi. Amin. Di mana? Di mana Kristus adalah imam besar yang sesungguhnya melayani atas nama kita, melayani kemuliaannya, melayani kebenarannya, sehingga kita dapat hidup seperti hidupnya di bumi ini juga. Siapa yang berkata amin? Sekarang perhatikan ini. Seorang malaikat lain keluar dari bait suci sambil berseru dengan apa? Dengan suara yang keras. Anda tahu, saya pikir inilah mengapa saya begitu cocok dengan pesan 3 malaikat. Karena itu adalah suara yang keras, suara yang keras, suara yang keras. Dan jadi saya merasa berani untuk menggunakan suara keras saya. Baru-baru ini teman dan rekan kerja saya melihat tim di suatu tempat. Dia duduk di sana, dia memberi saya hadiah. Dan lihat apa yang dikatakan. Saya tidak berteriak, saya orang Puerto Rico. Itu, maksudku, itu adalah kisah hidupku. Kan? Orang-orang selalu bertanya, mengapa kamu? Aku tidak berteriak, aku hanya berbicara dengan suara keras kan? Saya sedang belajar. Saya sedang belajar. Itulah mengapa saya suka ini, karena saya memiliki. Alkitab berkata, beritakanlah dengan kuasa. Amin. Beritakanlah dengan berani, beritakanlah dengan keras, agar orang-orang dapat mendengarnya. Mengapa? Karena ini adalah akhir. Ini adalah peringatan terakhir yang Allah berikan kepada gerejanya, yang diberikan kepada umatnya untuk mempersiapkan dunia. Orang-orang, tetangga kita, rekan kerja kita, anggota keluarga kita yang tidak mengetahui pesan ini. Dan Allah telah memberikan kita hak istimewa yang indah ini untuk menyampaikan pesan ini. Amin. Ayat nomor 15. Dan seorang lagi keluar dari bait suci, berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di awan. Dan apa yang dia katakan? Tancapkan sabitmu dan tuai. Waktunya telah tiba bagi kamu untuk menuai. Mengapa? Untuk panen. Dari bumi, sudah masak, sudah siap, sudah matang. Amin. Kata tras di sana, kata dalam bahasa Yunani, pempo, digunakan 77 kali dalam Alkitab. Hanya sekali kata tersebut diterjemahkan sebagai tras dalam Wahyu bab 14. Setiap kali kata itu digunakan dalam konteks mengirim atau untuk mengirim. Jadi ketika dikatakan lontarkan sabitmu, yang dimaksud adalah kirimkan sabitmu. Kirimlah firmanmu. Kirimkan firman dan pedang. Amin. Sekarang untuk mengirim apa? Lihat apa yang tertulis di sini. Apa yang dikatakan? Waktunya telah tiba. Saya suka mengatakan bahwa waktunya akhirnya tiba. Amin. Kasihku, Allah telah menunggu 6.000 tahun untuk mengakhiri dunia dosa, kematian, kesedihan, tangisan, dan penderitaan ini. Dan sesuatu yang sangat istimewa akhirnya terjadi. Di sini dalam Wahyu bab 14 ayat 14 ke depan. Sesuatu yang sangat istimewa telah terjadi di bumi ini, sehingga waktunya telah tiba untuk mengakhiri ini. Amin. Dan pertanyaannya adalah, apa yang telah datang? Sangat jelas bahwa apa yang telah datang adalah apa? Panen sudah siap. Sekarang pertanyaannya adalah, kita akan menjawab beberapa pertanyaan tersebut hari ini. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan tersebut dalam presentasi mendatang. Apa itu panen? Apa yang akan membuat panen matang dan siap? Mengapa butuh waktu begitu lama? Bagaimana dan kapan hal itu akan terjadi? Apa peran saya dalam panen ini? Apakah saya akan menjadi bagian dari panen atau akan disaring dan dibuang? Penjelasan yang indah. Mari kita beralih ke Matius bab 13. Mari kita beralih ke Matius bab 13.
Matius bab 13 menurut saya mungkin adalah titik yang paling jelas di mana Yesus menjelaskan dengan sangat jelas apa yang dibicarakan dalam Wahyu bab 13. Wahyu, maksud saya, ya di Wahyu bab 14, ikuti saya ke Matius bab 13, Matius bab 13. Dan kita akan beralih ke ayat nomor 24, ini adalah perumpamaan tentang gandum dan rumput liar. Baiklah. Gandum dan rumput liar. Kita biarkan Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Siapa yang berkata amin? Perhatikan bagaimana saya berpindah dari ayat ke ayat kan? Kita membiarkan Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Dan saya hanya memberikan beberapa ayat karena waktu. Saya bisa melanjutkan. Saya bisa membanjiri kalian dengan ayat-ayat Alkitab jika beberapa dari kalian tahu ayat-ayat Alkitab yang akan datang ketika saya ingat suatu kali saya berada di Guatemala untuk berkhotbah dalam sebuah seri dan seorang jurnalis datang. Jurnalis itu datang dan dia sangat terkesan. Dia menempatkan saya di halaman pertama koran dan tertulis Evangelis Carlos Munoz menggunakan lebih dari 50 ayat Alkitab dalam setiap presentasinya. Hanya Alkitab dan Alkitab dan Alkitab dan Alkitab. Saya pikir itu cukup keren kan? Matius bab 13 ayat 24. Lihat apa yang dikatakan di sana. Perumpamaan lain yang diajukannya berkata, kerajaan surga itu seperti seorang yang menabur benih yang baik di ladangnya, dan ketika orang-orang tidur, musuhnya datang dan menabur gulma di antara gandum, lalu pergi. Jadi, mengapa akan ada sabit? Mengapa akan ada pemisahan? Karena apa yang ada dalam panen itu, ada gandum dan ada rumput liar. Jadi mereka harus dipisahkan kan? Tetapi ketika gandum telah tumbuh dan menghasilkan panen, maka rumput liar juga muncul. Jadi hamba Tuhan itu datang dan berkata kepadanya, Tuan, bukankah engkau menabur benih yang baik di ladangmu? Mengapa ada rumput liar di sana? Dan ia berkata kepada mereka, seorang musuh telah melakukan ini. Hamba itu berkata kepadanya, apakah engkau ingin kami pergi dan mengumpulkannya? Tetapi ia berkata, jangan, supaya ketika kamu mengumpulkan rumput liar, kamu juga mencabut gandum bersama-sama. Benar? Kamu harus membiarkannya tumbuh. Dan akhirnya gandum akan tumbuh menjadi putih dan akan membungkuk. Benar? Saya pikir ini adalah gambaran yang indah. Biarkan kedua hal itu tumbuh. Mari. Biarkan keduanya tumbuh bersama hingga waktu panen. Dan pada waktu panen, aku akan berkata kepada para penuai, pertama-tama, kumpulkanlah rumput liar dan ikatlah mereka dalam ikatan untuk dibakar. Tetapi kumpulkan gandum di dalamku. Di dalam apa? Di lumbungku. Sekarang mari kita beralih ke penjelasannya. Pada ayat nomor 34, Yesus berkata, ayat nomor 37. Sekarang dia akan menjelaskan perumpamaan itu. Dia yang menabur benih yang baik adalah anak manusia. Lagi Wahyu 14, ladang adalah apa yang dunia, dan benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, tetapi gulma adalah anak-anak si jahat. Kita telah membahas pemisahan ini yang akan terjadi tepat sebelum kedatangan kembali Yesus Kristus. Akan ada pemisahan. Kita akan membahas hal itu lebih lanjut dalam presentasi mendatang. Musuh yang menaburnya adalah iblis, dan panennya adalah akhir dari. Sekarang kita tahu bahwa panen dalam Wahyu 14 berbicara tentang akhir zaman ini, akhir dunia ini kan. Dan para penuai adalah siapa? Malaikat. Itulah mengapa kita melihat di Matius 24, kita membaca Markus bab 13. Dikatakan bahwa dia mengutus malaikatnya untuk mengumpulkan orang-orang terpilih dari 4 penjuru bumi. Oleh karena itu, sebagaimana rumput liar dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikianlah akan terjadi pada akhir zaman ini. Anak manusia akan mengutus malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan dari kerajaannya segala sesuatu yang menyesatkan dan semua yang melakukan apa? Kekacauan, atau mereka yang melanggar hukum, atau menginjak-injak hukum sucinya, 10 perintah Allah, dan akan melemparkan mereka ke dalam tungku api. Itulah mengapa saya berkata, apakah kita akan dikumpulkan dan dibawa ke gudang surgawi, atau apakah kita akan dibakar? Kita akan membicarakannya nanti saat kita membahas tanda binatang dan gambar binatang. Di antara hal-hal lain akan ada tangisan dan gertakan gigi. Kemudian orang-orang benar akan bersinar seperti matahari di kerajaan Bapa mereka. Dan siapa yang memiliki telinga untuk mendengar, lakukan apa? Berapa banyak di antara kalian yang memiliki telinga? Biarkan aku melihat. Angkat tanganmu jika kamu memiliki telinga. Baiklah. Jadi pesan ini untuk Anda dan untuk saya. Amin. Pesan ini sangat-sangat jelas, saudara-saudaraku yang terkasih. Lagi, ada 2 kelompok di sini kan? Sama seperti ada 2 perjamuan, ada 2 kelompok. Sama seperti di Bahtera Nuh, ada yang di dalam Bahtera dan ada yang di luar Bahtera. Perhatikan ini. Panen adalah waktu pemisahan dan pemberian hadiah. Amin. Pesan peringatan terakhir dalam pesan 3 malaikat yang dikirim ke bumi kepada semua orang akan melakukan apa yang akan mematangkan dan mempersiapkan orang-orang yang setia untuk keselamatan kekal, untuk pendamaian dan rekonsiliasi akhir. Tetapi pada saat yang sama, pesan yang sama ini akan mengeraskan hati banyak orang. Menyebabkan banyak orang untuk terus dalam ketidakpercayaan mereka dan dihancurkan. Sekarang, perhatikan di sini pada ayat 29.
Tetapi ia berkata, jangan supaya kamu jangan mencabut rumput liar dan juga mencabut gandum bersama-sama dengannya. Kembali lagi ke sabit, kan? Sabit sedang melakukan pemisahan ini. Dan kita melihat dalam Matius pasal 13 dan Wahyu pasal 14, hal ini menunjukkan bahwa kedatangan Yesus Kristus dijelaskan dalam konteks pertanian peristiwa ini. Kan? Pemetikan panen gandum untuk dibawa ke lumbung. Sekarang inilah pertanyaanku. Dalam konteks pertanian di mana kita menemukan cerita ini dan beberapa perumpamaan lainnya, kita bertanya pada diri sendiri apa yang memfasilitasi hal itu, atau apa yang membuatnya mungkin, atau apa yang akan digunakan untuk memulai proses tersebut. Untuk penanaman agar panen akhirnya datang, apa yang harus terjadi sebelum panen? Apa yang harus terjadi di bagian depan jahitan? Apa nama itu? Hujan awal. Hujan awal. Perhatikan ini, Ulangan pasal 16 ayat 9 dan 10. Dan kamu harus menghitung 7 minggu untuk dirimu sendiri. Mulailah menghitung 7 minggu dari waktu Anda mulai hingga apa? Untuk memotong gandum dengan sabit. Dan kamu harus merayakan hari raya Minggu kepada Tuhan Allahmu. Apa itu hari raya Minggu? Jika kamu bernubuat secara nubuat, apa yang dibicarakan oleh hari raya Minggu? 7 hari raya itu. Apa 7 nubuat, kan? Itu adalah garis waktu nubuat 7 hari raya. Dan jadi hari raya Minggu dikenal sebagai apa? Pentakosta. Mari kita baca Kisah Para Rasul bab 2. Mari kita baca Kisah Para Rasul bab 2. Hari raya Minggu. 7 minggu kali 7, 49. Famta Pentateukos. Benar, famta. Mari kita baca Kisah Para Rasul bab 2. Kisah Para Rasul bab 2. Dan ketika kamu di sana katakan amin. Ketika hari ayat nomor 1, ketika hari Pentakosta telah tiba sepenuhnya, mereka semua bersatu hati di satu tempat. Hari Pentakosta, pesta Minggu. Benar? Benar, part 9. Dan apa yang terjadi? Anda tahu ceritanya? Roh Kudus turun sebagai hujan awal, gereja keluar dengan kuasa. Bukan. Mereka memulai dengan kuasa dalam konteks karunia bahasa atau karunia lidah untuk dapat memberitakan Injil kepada semua orang dari berbagai bangsa yang ada di sana, yang hadir untuk perayaan Pentakosta, agar mereka dapat mendengar Injil Yesus Kristus. Tujuannya pada tahap awal adalah untuk memberikan itu. Hadiah itu di depan agar orang lain dapat mendengar pesan itu. Tetapi perhatikan apa yang dikatakan dalam ayat nomor 13. Yang lain mengejek mereka dan berkata, mereka penuh dengan apa? Dari anggur baru. Tetapi Petrus berdiri bersama ke-11 rasul, mengangkat suaranya dan berkata kepada orang-orang Yehuda dan semua yang tinggal di Yerusalem, biarlah hal ini diketahui oleh kalian dan dengarkan kata-kataku, karena mereka bukan mabuk seperti yang kalian duga, sebab saat ini baru jam ketiga siang. Tetapi itulah yang diucapkan oleh Nabi Yoel. Jadi siapa yang akan dikutip oleh Petrus sekarang? Nabi Yoel. Dan apa yang dia katakan akan terjadi pada hari-hari terakhir, kata Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku atas segala daging, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan pemuda-pemuda akan melihat penglihatan, dan orang-orang tua akan bermimpi. Tetapi perhatikan dia mengutip Nabi Yoel, dan dia berbicara tentang tanda-tanda dan mujizat, dan lihat apa yang dia katakan di ayat nomor 20. Matahari akan berubah menjadi kegelapan dan bulan menjadi darah sebelum kedatangan hari besar dan dahsyat Tuhan. Dan akan terjadi bahwa siapapun yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Sekarang Kristus datang pertama kali dengan tujuan menabur benih Injil kekal dari perjanjian kekal. Sehingga dapat matang sekarang jika kita tidak punya waktu, tetapi jika kamu ingin mempelajari kitab Yoel sepenuhnya sejalan dengan segala yang kita bicarakan. Ia berbicara tentang hari besar Tuhan. Ia berbicara tentang hujan, baik hujan awal maupun hujan akhir. Ia berbicara tentang murka Allah. Ini berbicara tentang umat Allah yang berdiri di Gunung Zion saat Allah menyelamatkan mereka dari serangan Babel yang akan datang. Itulah yang menjadi tujuan utama, itulah intinya. Sekarang inilah pertanyaannya. Jika itu adalah hujan awal, itu adalah unsur, itu adalah alat yang Allah gunakan untuk mempersiapkan hati, untuk mempersiapkan benih, untuk panen akhir. Apa yang akan menjadi alat yang akan mematangkan dan menyelesaikan proses panen? Apa nama itu? Hujan akhir. Hujan awal, Pentakosta, gereja awal, hujan akhir. Kita baru saja melihatnya sebelum kedatangan Yesus Kristus. Dengan kata lain, kita dapat menyimpulkan bahwa apa yang mendahului, apa yang memulai, apa yang mempertahankan, dan apa yang menyertai pekerjaan yang akan dilakukan sebelum kedatangan Yesus Kristus, yaitu hujan akhir. Teriakan keras panen itu, apa yang menyertai hujan akhir itu adalah pesan 3 malaikat.
Pesan tiga malaikat akan berjalan beriringan dengan hujan akhir, dengan pencurahan Roh Kudus. Untuk apa? Untuk memberdayakan, untuk memberi keberanian kepada umat Allah, untuk menghadapi penganiayaan, menghadapi penindasan, menghadapi apa yang akan datang. Karena jika kita tidak memiliki kuasa itu, kita tidak akan mampu bertahan. Allah dalam kemurahannya yang tak terbatas tahu itu. Kita membutuhkan sedikit dorongan ekstra, sedikit tenaga ekstra. Benar, malaikat keempat, saya suka menyebutnya pesan tiga malaikat yang diperkuat. Saat Allah mempersiapkan kita untuk peristiwa yang indah ini, perhatikan apa yang dikatakan di sini. Dalam kitab Kisah Para Rasul, hujan akhir yang turun dekat akhir musim mematangkan. Apa yang dilakukannya? Ia mematangkan gandum dan mempersiapkannya untuk sabit. Tuhan menggunakan operasi alam ini untuk mewakili pekerjaan Roh Kudus. Seperti embun dan hujan diberikan pertama-tama untuk menyebabkan benih berkecambah dan kemudian untuk mematangkan panen, demikian pula Roh Kudus diberikan untuk membawa proses pertumbuhan rohani dari satu tahap ke tahap berikutnya. Kita dapat menyebut ini sebagai pengudusan. Amin. Pengudusan adalah pembenaran yang berkelanjutan, keduanya saling terkait, keduanya bekerja bersama. Perhatikan apa yang dikatakan. Pematangan biji-bijian mewakili penyelesaian pekerjaan kasih karunia Allah. Di mana? Jadi berhentilah menunjuk orang lain saat berbicara tentang pesan tiga malaikat. Lihatlah orang-orang Babel ini. Karena kamu mungkin tidak berada di Babel struktural, tetapi kamu mungkin masih seorang Babelian. Dan kamu mungkin masih memiliki hati Babel. Pesan ini bukan untuk menunjuk. Pesan ini adalah apa yang harus ditunjuk. Alkitab tidak diberikan agar kita bisa memukul orang lain dengan Alkitab di kepala mereka. Alkitab diberikan agar saya bisa memukul diri sendiri dengan Alkitab di kepala saya. Apakah semua orang setuju? Lihat ini, dengan kuasa Roh Kudus, dan inilah yang membuatnya indah. Gambaran moral Allah harus disempurnakan dalam karakter. Kita harus sepenuhnya diubah menjadi serupa dengan Kristus. Itulah yang telah ditunggu-tunggu oleh Allah. Itulah yang dibicarakan. Panen sudah siap. Mengapa? Karena kita akhirnya menempatkan diri kita dalam posisi untuk membiarkan Roh Kudus menyelesaikan pekerjaan pengudusan. Selesaikan pekerjaan. Dan inilah yang dibahas dalam Wahyu bab 7. Bukan. Wahyu pasal 7. Dikatakan bahwa 4 malaikat menahan apa? 4 angin bumi. Mengapa? Mengapa mereka menahan 4 angin bumi? Mari kita ke sana. Wahyu bab 7. Wahyu bab 7. Wahyu bab 7. Saya pikir ini sangat penting untuk dipahami karena kita memikirkan kedatangan kedua. Yesus akan datang. Ya, tapi apa persiapan yang harus saya lakukan? Apa peran saya? Bagaimana saya tahu apakah saya akan menjadi gandum atau rumput liar, kambing atau domba? Bagaimana saya tahu? Apa jika saya berpikir saya baik-baik saja? Nah, itulah keindahan Alkitab. Alkitab menunjukkannya. Di akhir bab 6 dibicarakan tentang hari besar murka Tuhan, kedatangan kedua Kristus. Dan kemudian dikatakan dalam ayat 71. Setelah hal-hal ini, aku melihat 4 malaikat berdiri di 4 penjuru bumi, memegang 4 angin bumi, agar angin tidak bertiup di bumi, di laut, atau di pohon manapun. Kemudian aku melihat seorang malaikat lain naik dari timur, membawa meterai Allah yang hidup, dan dia berseru dengan suara yang keras kepada siapa? 4 malaikat, 4 penjuru bumi. Lagi, pesan ini diberikan untuk merusak bumi dan laut, mengatakan, jangan merusak bumi, laut, dan pohon-pohon. Tidak pernah. Apakah itu yang dikatakan? Jangan merusak bumi, laut, atau pohon-pohon. Sampai kita telah menandai hamba-hamba Allah kita pada apa? Di dahi mereka. Sekarang pertanyaannya, apa arti penyegelan ini? Kita sedang melihat, ini semua paralel kan? Kita sedang mengonfirmasi apa yang kita baca. Kita melihat bagian-bagian yang berbeda. Kita mengonfirmasi ini, bahwa pematangan ini, bahwa persiapan ini adalah persiapan karakter. Itu pemulihan karakter, itu kesempurnaan karakter. Wahyu, apa yang diwakili oleh segel itu? Mari kita cepat-cepat ke Wahyu bab 14. Wahyu bab 14. Saya akan memberi Anda sedikit lagi cuplikan presentasi saya ketika saya berbicara tentang tanda binatang dan meterai Allah. Wahyu pasal 14. Apa itu meterai di dahi? Lihat apa yang tertulis di sini. Lalu aku melihat dan tampaklah seekor domba berdiri di gunung Sion dan bersamanya 144.000 orang yang nama bapanya tertulis di dahi mereka. Di Wahyu pasal 7 dikatakan itu adalah meterai di dahi mereka. Kitab Wahyu pasal 14 mengatakan bahwa nama Bapa tertulis di dahi mereka. Saya punya pertanyaan. Apa yang diwakili oleh nama dalam Alkitab? Karakter. Amin. Jadi apa yang kita cerminkan? Karakter Kristus. Kita mencerminkan pikiran Kristus. Gambar Kristus telah dipulihkan dalam diri kita ketika kita kehilangannya di Eden. Apakah semua orang setuju? Itulah yang Allah tunggu-tunggu. Itulah mengapa dia mengatakan bahwa dia menahan diri. Menunggu apa? Menunggu kita untuk membiarkan Roh Kudus melakukan pekerjaan pemulihan karakter.
Itulah yang dia tunggu-tunggu sepanjang waktu ini. Itulah mengapa dikatakan bahwa waktunya telah tiba. Allah berkata, akhirnya umatku telah membiarkan rohku menyelesaikan pekerjaan yang ia inginkan. Oh, kita baru saja pemanasan. Waktunya sudah habis. Inilah yang Allah inginkan untuk dilakukan. Injil seperti yang tertulis dalam Roma bab 1, Injil Kristus adalah kuasa Allah untuk keselamatan. Dan kemudian dikatakan dalam ayat 17 bahwa kuasa itu adalah kebenaran Allah yang dinyatakan. Allah Bapa menampakkan kebenarannya melalui Yesus Kristus. Kristus tidak bergantung pada sifat manusianya, pada kekuatan manusianya, pada kecerdasan manusianya. Kristus selalu bergantung 100% setiap hari secara konsisten dan terus-menerus pada Bapa. Dan Bapa tinggal di dalam anak melalui Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang terkasih, tetapi sekarang Alkitab memberitahu kita bahwa anak juga ingin tinggal di dalam kita. Dan kebenaran Bapa yang dinyatakan melalui anak Yesus Kristus. Sekarang Allah ingin menyatakan dan mengungkapkan kebenaran yang sama dalam diri Anda dan saya. Kristus yang tinggal di dalam saya, harapan kemuliaan. Amin. Itulah harapan yang diberkati yang kita tunggu-tunggu. Itulah yang diinginkan Allah, agar kemuliaan karakternya terungkap melalui kita semua untuk menutupi seluruh bumi. Seluruh bumi akan menjadi saksi atas kuasa dan kemuliaan Allah. Dan apa itu kemuliaan dan kuasa itu? Itu karakternya. Kita akhiri dengan kutipan ini. Suami ilahi mencari panen sebagai imbalan atas kerja keras dan pengorbanannya. Perhatikan ini, ketika buah dihasilkan, segera dia memasukkan sabit. Dan karena panen telah tiba, ini adalah pelajaran praktis Kristus. Apakah ini berbicara tentang panen, ya atau tidak? Apakah ini berbicara tentang Wahyu bab 14, ya atau tidak? Sekarang lihat apa yang dia katakan dalam apakah buah itu yang akan muncul dalam panen. Kristus menanti dengan rindu akan manifestasi dirinya dalam gerejanya. Inilah yang telah ditunggu-tunggu oleh Allah sepanjang waktu. Hal ini terjadi di sini atau di sana secara sporadis, tetapi pada akhirnya seluruh bumi akan tertutupi. Bayangkan tidak ada satu orang pun Yesus Kristus. Iblis tidak bisa menahannya selama 3,5 tahun. Kebenaran Allah yang dinyatakan dalam dirinya. Bayangkan puluhan, ratusan, ribuan, jutaan orang yang menyatakan, mengungkapkan karakter Kristus. Kristus menunggu dengan kerinduan yang mendalam untuk manifestasi dirinya dalam diri kita. Dan ketika karakter Kristus sepenuhnya terwujud dalam umatnya, maka ia akan datang untuk mengklaim mereka sebagai miliknya. Amin. Itulah yang dia lakukan sekarang. Apakah kita pernah melihat hal seperti ini? Ya, kita sudah melakukannya. Matius 24:14, Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia sebagai kesaksian bagi semua bangsa, dan kemudian akhir akan datang. Itu saja. Bukankah itu paralel? Sekarang saya menggabungkan kedua hal ini. Saya pikir saya suka bermain-main. Saya menggabungkan dua hal ini dan lihat apa yang saya dapatkan. Kristus menanti dengan kerinduan yang mendalam akan manifestasi dirinya dalam gerejanya. Ketika karakter Kristus akan sepenuhnya terwujud dalam umatnya. Sekarang Matius 24. Kemudian Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia sebagai kesaksian bagi semua bangsa. Pelajaran-pelajaran Yesus yang tersembunyi. Kemudian dia akan datang untuk mengklaim manusia sebagai miliknya. Dan kemudian akhir akan datang. Wow. Koordinasi yang sempurna antara roh nubuat dan firman Allah. Amin. Itulah orang-orang yang saya cintai. Allah sedang menanti. Dia menanti peristiwa mulia ini. Dia menanti saat mulia ini. Dan kita berpikir bahwa semua panen ini, panen yang luar biasa yang terjadi di negara ini pada tahun 2015, orang-orang yang saya cintai, itu adalah peristiwa yang indah. Bagaimana mereka bersatu ketika pada akhirnya Tuhan berkata, sebelum aku mengutus anakku, umatku juga akan bersatu. Dan mereka akan menjadi satu seperti pada Pentakosta. Dan aku akan mencurahkan Roh Kudusku, baptisan Roh Kudus. Dan kemuliaanku, karakterku, kasihku, belas kasihanku, kesabaranku akan dinyatakan dalam umatku. Amin. Pertanyaan saya kepada Anda malam ini adalah berapa banyak dari Anda yang ingin berkata, saya ingin menjadi bagian dari panen itu, pada akhirnya saya ingin menjadi bagian dari mereka yang berdiri tegak dalam nama Yesus Kristus. Jika Anda berkata, Tuhan, saya ingin siap, jika Anda ada di sini, selama 13 presentasi ini, kita akan membahas pesan indah yang sedang mempersiapkan dunia. Inilah yang menjadi inti dari semua ini. Ini tentang mempersiapkan diri untuk peristiwa ini tentang bersiap-siap untuk ini. Siapa yang berkata amin? Saya tidak tahu tentang Anda, tapi saya sangat bersemangat. Kita baru saja mulai. Puji Tuhan atas pesan yang telah Dia berikan kepada kami di zaman akhir ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih lagi atas kesempatan ini. Terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah dan kehormatan yang Engkau berikan kepada kami untuk dapat menyelesaikan dan mengakhiri ke dunia ini.
Tetapi bukan dengan kekuatan kami sendiri, bukan dengan kuasa kami sendiri, melalui Roh Kudus-Mu, karena kami hanya 0,25% dari populasi. Dan demikianlah pesan ini yang akan mencapai seluruh dunia. Setiap suku, bangsa, bahasa, dan umat akan menjadi manifestasi yang sangat kuat dari Engkau. Bukan dari kami, tetapi dari Engkau, tetapi Engkau di dalam kami dan melalui kami. Tolonglah kami, Bapa, saat kami mempersiapkan dan memulai 13 presentasi tentang pesan 3 malaikat ini, agar ini menjadi kebangkitan dan pembaruan kami, sebagaimana pesan ini dimaksudkan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur kepadamu dan kami memohon ini dalam nama Yesus. Amin. Amin.